Bahwa kita sudah perbaiki. Maksud itu gini loh, itu pinter-pinternya Bang Egy meramu sedemikian rupa biar prinsipalnya nggak ada stres gitu kan, tapi biar dia tergigit juga gitu Bang. Baju baru nih. Coba Arvin, idenya apa kasih tahu Bu Kurnia? Ya. Jadi maksudnya gitu bisa nggak kita keberatan karena dulu ini dulu sehingga kita ada tuntutan profesi supaya hakim menentukan posisi Jokowi tidak lagi berhak untuk menjawab karena dia harus menjawab. Ini betul nih. Ini aneh ambil. Jadi gimana? Hari ini gimana? Sekarang kan masih fokus Jokowi belum bikin jas. Puasa lagi. Pasti feeling gue juga nggak kerja. Jadi gimana? Feeling gue dia nggak kerja. Ini kurang ya Bang, kalau kasihin kurang nih. Yang punya kita aja ambil Ya. sama itu. Kita cukup 2. Perkara perdata nomor 610 dibuka dan dinyatakan terbuka. Sesuai agenda sidang hari ini, panggilan dari pihak tergugat 1 yang ada perbaikannya. Saya cek dulu, juga ini kan sudah lengkap ya persoalan. Saya tergugat dulu. Tergugat 1, Joko Widodo secara pribadi saat ini menjabat Presiden Republik Indonesia beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Apakah ada hadir kuasanya atau Joko Widodo? Tidak ada yang hadir ya? Ada kuasanya? Catat aja ya. Itu gimana tuh? Kemudian tergugat 2, Ketua KPU. Apakah ada hadir kuasanya? Tidak hadir. Kemudian yang ketiga, Ketua Bawaslu beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 14 Kalau Columbia. itu bilang itu salah aja, cuma bukan Tidak ada kuasanya juga ya. Dia nggak hadir hari ini, nanti dia akan memperlambat. Kemudian yang keempat, Minta hakim Ketua DPR RI dia tidak sebagai tergugat 4. hakim memberikan keputusan provisional. Sama mas saya kan? Iya. Kemudian yang kelima, Ketua Tergantung MPR konteksnya, tapi RI biarin aja Bang usaha. sebagai Ketua 5. Ada Dan ini kuasanya. kemenangan kita. Yang keenam, Mendikbud Ristek RI sebagai tergugat 6. Ada kuasanya. Lawanku hadir lagi. Kemudian Rektor Universitas Gajah Mada tergugat 6 ada hadir. Tapi kita ajukan ini dulu resmi buat sama pagi ini biar manfaat juga. Jadi dia baca. Dia ada hadir. Tidak ada ya? Dan hadir kuasanya.
Kesembilan, layan teknik itu saudara ada urusannya. Kemudian ke-10 Menteri Keuangan, tidak ada urusannya. Jadi yang tidak hanya ini, kita cek panggilannya. Terbuat 1 Joko Widodo ini ada panggilan. Sudah. Jadi untuk terbuat 1 Joko Widodo ini sudah dalam panggilan dan sudah sampai pada rumahnya. Nah, ini ada surat dari universitas. Jadi gitu anunya untuk sampai hari ini penggugat sesuai dengan hukum acara, panggilan pertama tidak datang, maka kami tunggu lagi. Ya. Tidak begitu Yang Mulia. Secara ilmu hukum, sebagaimana kita semua mengetahui, Yang Mulia sudah patut memanggil dalam arti mengundang. Seingat saya sudah 2 kali. Pertama bulan lalu, dan Yang Mulia mengatakan akan menjawab dalam waktu 3 hari. Kemudian masuk 2 minggu lalu, perlu mengundang kembali Joko Widodo dan perlu waktu 2 minggu karena mekanisme surat paling cepat 9 hari. Nah, sekarang yang ketiga, Joko Widodo tidak hadir. Maka konstruk hukumnya harus menjadi catatan penting bahwa Jokowi telah menghilangkan hak hukumnya sendiri gitu. Jadi hak hukum dia gugurkan sendiri. Dan lebih parah dari itu, Jokowi itu kan saya gugat secara pribadi yang sekarang sebagai presiden. Dia punya sumpah jabatan, sudah 2 kali sumpahnya, berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 45, berjanji bersumpah di bawah Al-Quran, demi Allah, sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Nah, hari ini peristiwa hukum ada diatur dalam undang-undang HIR pasal 123 ayat 3. Ya, diatur juga dalam pasal 27 ayat 1, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Jadi nggak ada urusannya dengan presiden sebenarnya. Maka fakta hukumnya hari ini Jokowi tidak hadir. Oleh karena itu, prosedur dalam konteks kita persidangan dia diabaikan karena dia mengabaikan dirinya sendiri, bukan kita. Kita sangat menghormati. Kita menunggu prinsipal kami dan semua rakyat ini menunggu, Pak. Sudah jalan cukup lama kita sidang ini. Kalau hitungan tahun dari tahun 2003 kan, sekarang udah 2004. Nah, sekarang pertanyaan seriusnya, Pak. Apa kebijakan hakim, rasa keadilan hakim terhadap satu peristiwa yang sudah berulang-ulang dilakukan oleh Jokowi tidak mengindahkan pengadilan negeri ini? Padahal memanggilnya tadi sudah resmi. Dalam teori tres politika, Jokowi eksekutif, DPR itu legislatif. Nah, bapak-bapak ini yudikatif dalam koordinasi Mahkamah Agung. Itu status
Hukum ini setara, Pak. Check and balance-nya begitu. Pembagian kekuasaannya demikian. Tapi pihak yudikatif lewat Bapak mengundang, diabaikan oleh eksekutif. Ini harusnya dimintai pertanggungjawaban sebagai presiden. Nah, oleh karena itu kami masih tetap santun sebagai rakyat untuk bertanya secara ilmu hukum, apa kebijakan hakim secara profesional. Hakim ini profesional. Bahkan ada kode etik hakim menurut Komisi Yudisial. Salah satu kode etik hakim adalah harus profesional, disiplin, jujur, benar, adil. Itu kode etik hakim. Maka sebagai kode etik hakim, tolong dijawab secara tegas hari ini. Dengan Joko Widodo telah menghilangkan hak hukumnya, telah menggugurkan hak hukumnya sendiri. Apa putusan hakim? Kalau hakim mengambil keputusan kita tunda nanti minggu depan lagi, kan nggak masuk akal karena udah berkali-kali dia begini. Kalau nanti hakim juga tetap memutuskan yang nggak masuk akal, untuk apa ada pengadilan ini gitu loh. Tanpa disadari yang mulia, ini semua adalah proses pengadilan rakyat. Rakyat melihat semua ini. Ketidakpatuhan Jokowi kepada hukum. Ya. Apa karena karena dia sudah bersikap mau berkampanye, mau memihak. Padahal sebelumnya dia ngomong ASN, TNI, Polri, netral. Tapi dia sebagai panglima, jangan lupa dia panglima. Ya. Dari TNI, Polri, bermihak. Nah, itu juga udah nggak benar. Tapi semua diam. Nah sekarang otoritas ini, hukum ada pada yang mulia. Yang mulia bisa ambil keputusan. Maka logika hukumnya, karena hak hukum dia tidak diperhatikan, hak hukumnya diabaikan sendiri, maka logika hukumnya kami ini harus dinyatakan menang. Berkonsekuensi Jokowi harus mengabulkan segala tuntutan kami karena dia tidak membantah. Ya. Jadi itu yang benar profesional kalau hakim berkenan di dalam konteks memutuskannya. Kami kan tidak bisa mendikte hakim. Tapi kami punya ilmu yang sama kita ini. Bahwa hakim punya kode etik. Harus profesional. Harus jujur. Harus benar. Harus adil. Nah untuk itulah kita semua menyaksikan apakah yang mulia akan berlaku profesional, jujur, benar, dan adil. Nah bagi yang lain ini kan turunan saja Pak. Kalau yang ini sudah terbukti dia mengabaikan hukumnya, dia tidak datang, dia dinyatakan kalah. Gugatan kami yang diterima. Itu, jadi yang ini turunannya udah otomatis, nggak bisa mau bantah apa dia. Orang semuanya yang kayak gugat anak buah presiden kok. Nah itu logikanya. Mungkin ada tambahan lagi biar lebih jelas dan tegas. Oh itu aja. Ini masalah panggilan aja ya. Panggilan dulu ya. Ya panggilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, walaupun ini adalah masalah tentang panggilan saja, tapi sajanya ini udah panjang yang mulia. Ya hampir 4 bulan hanya kita berbicara soal legal standing. Kami itu berharap begini yang mulia. Jika yang mulia pernah mengatakan bahwa Anda akan tegak lurus untuk netral, maka kata-kata itu menurut kami sudah tidak tepat. Yang benar itu adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, probitas, veritas, dan justisia. Ada kekhawatiran dalam diri kami, mohon maaf kalau saya boleh melenceng sedikit. Setiap kali yang mulia memberikan semacam kelonggaran kepada seseorang yang sangat istimewa, padahal dia adalah warga negara, yaitu Joko Widodo. Istimewanya itu setelah kita melihat bahwa dia adalah Presiden Republik Indonesia. Ya, padahal legislatif, yudikatif, eksekutif itu sendiri-sendiri yang mulia. Anda tidak ada hubungan horizontal ke beliau yang menunjukkan Anda harus langsung bertanggung jawab kepada beliau. Justru kedudukan Anda itu adalah independen, setara. Ya, Anda juga primus inter pares di bidangnya, sehingga kami datang kemari itu dengan harapan tidak akan ada campur tangan lain, eksekutif maupun legislatif.
Jadi ketika Yang Mulia ragu-ragu memutuskan, seperti orang yang tampil tidak tegar, tidak tegas, dan tidak berani, ya jangan salahkan kami kalau kami berpikir bahwa ini ada hubungan semacam komando di sini. Atau ditekan begitu, ya kan? Ya pasti Yang Mulia akan mengatakan, saya paham, Anda akan mengatakan tidak, kami tidak ada. Tapi itu kan simptom, gejala yang dilihat oleh kasat mata. Nah, oleh karena itu, mohon maaf Yang Mulia, di sini ada perkara 752 PDT-G 2023 yang sedang disidangkan. Jokowi sangat paham dan maklum sehingga menggunakan jasa seorang Otto Hasibuan yang notabene adalah ketua kami di Pradi. Ya, ini berarti lawyer tidak main-main. Apakah ini dia memakai Otto Hasibuan? Dan itu Patra, orang yang menggugat PMH, mengatakan jangan coba-coba memakai uang negara. Ya, itu sama kami gaungkan dalam hal ini. Hari ini kami meminta dia membawa utusannya dengan surat kuasanya kalau dia nggak hadir, sama. Jangan gunakan uang negara, jangan menggunakan fasilitas negara, dan bangkitlah sendiri sebagai orang yang merdeka sedang memperjuangkan kebenaran yang kami tunggat atas dia begitu. Jadi apa masalahnya begitu Yang Mulia? Sebentar, satu lagi Yang Mulia. Kemarin sidang yang lalu, kami melihat ada gestur yang kurang pas dan mengena. Kita ini seperti orang yang sedang kejar-kejaran ketuk palu. Yang Mulia nampaknya, mohon maaf saya harus sampaikan, seperti ingin segera mengetuk palu supaya kami tidak lagi bisa berbicara. Mohon itu tidak boleh terjadi di sini Yang Mulia. Ya, belum Yang Mulia, belum. Kami ingin mengatakan bahwa jika terus-menerus tidak hadir seperti ini, lakukanlah suatu keputusan pendahuluan Yang Mulia yang memberikan manfaat kepada kami orang yang menggugat. Kalau mereka ini dibayar Yang Mulia, ya mereka adalah pembantu presiden. Kami independen bayar sendiri, ya. Tentu tidak perlu negara tahu kami dapat uangnya dari mana. Ada yang datang dari Bandung Yang Mulia, ada yang dari Jogja. Bagaimana Anda melihat ini? Kebijaksanaan Anda tidak hanya sebagai dominus litis, tapi sebagai kemanusiaan Anda bagaimana? Demikian. Kita sudah panggilan udah lengkap. 1 menit Yang Mulia sampaikan tadi mengenai pasal 1 menit Yang Mulia. Ya. Ya, menyambung dari apa yang diungkapkan oleh rekan-rekan kami Yang Mulia. Minggu yang lalu pun, 2 minggu yang lalu. Jadi inilah 2 minggu yang lalu pun sudah kami sampaikan hal yang sama. Artinya kasus ini berulang Yang Mulia, di mana tergugat Jokowi Widodo itu pada akhirnya tidak datang juga. Dalam hal ini seperti diungkapkan oleh rekan kami, tentu Yang Mulia sudah bisa menyimpulkan, mengambil kesimpulan untuk memutar sesuatu. Dan ini juga diatur ya, dilindungi oleh pasal 125 HIR ayat 1, juga pasal 149 FE ayat 1 Yang Mulia. Jadi sebetulnya kalau pada sidang ini yang sudah berjalan 3 bulan lebih ini Yang Mulia mau sesuatu, itu suatu hal yang wajar dan patut dipertimbangkan secara adil, ya, karena sudah nyata-nyata bahwa memang yang dikatakan, yang mereka mengaku katanya mendapatkan kuasa dari Joko Widodo, itu memang tidak ada niat baik Yang Mulia. Itu sudah paham. Jadi janganlah kami mohon hal-hal normatif seperti ketidakhadiran tersangka itu diulang-ulang lagi Yang Mulia, sehingga ini kita akan mempermaksudkan rakyat menunggu keadilan ini Yang Mulia. Jadi Joko Widodo ini bukan satu kali ini kita gugat Yang Mulia, sudah 3 kali tentang ijazahnya itu Yang Mulia. Tidak ada kejelasan juga. Sampai beliau lengser pun akan tetap kami gugat Yang Mulia. Jadi kami mohon pertimbangan kali, kita ada pasal 125 ayat 1 HIR dan pasal 149 ayat 1 RP. Terima kasih Yang Mulia. Jadi ini ya, kita melangkah jangan kita dulu ya, karena kemarin itu kita juga melakukan perubahan terhadap kebebasan presiden dari sini. Sekarang Joko Widodo secara pribadi, sehingga Joko Widodo dipanggil secara pribadi. Ini baru 1 kali panggilan. Tadi sudah disampaikan oleh Egy dan juga pasal 123 yang sama dengan 149 RPG ya 123 ya. Kalau tidak datang maka dipanggil sekali lagi. Nanti kalau ini kami berpegang teguh di sini pada hukuman syarat dan tidak bisa mengambil keputusan di luar dari hukuman syarat. Oleh karena kita diperintahkan dipanggil sekali lagi, maka dipanggil lagi. Kalau seandainya juga tidak ada tergugat yang lain yang hadir, kalau 123 HIR
itu dimungkinkan ya setelah sebenarnya dianjurkan dipanggil lagi bisa persek, tapi kan ada terduga lain nggak bisa persek, sehingga kita panggil lagi karena tidak datang baru sekali ini ya. Nanti majelis hakim yang diminta tadi bersikap, kami mengambil sikap pada pemilihan sikap. Nanti di situ kita mengambil sikap. Jadi ini hanya masalah prosedur aja. Ya, izin yang mulia. Bukan berarti kami ragu-ragu, bukan berarti kami mengira, tidak ada. Hanya karena perintah kita. Jadi kan kita sudah disuruh panggil sekali lagi. Masa satu jadi kita nggak bisa langsung izin yang mulia. Konteks pasal 123 HIR yang demikian yang mulia sampaikan itu di sini konteksnya adalah perbaikan yang mulia. Perbaikan di mana kita sudah melampaui mediasi. Ya, jadi memang dimungkinkan kalau sekali panggil itu ya berarti tergugat tidak menggunakan haknya. Karena di sini perbaikan yang mulia, bukan panggilan awal. Kalau panggilan awal mungkin bisa digunakan panggilan ke-1, ke-2 dan ke-3. Itu satu konteks pasal 123 HIR dan seterusnya. Tapi di sini para tergugat yang sudah hadir. Persek tidak mungkin, tapi hak daripada satu tergugat satu tidak digunakan, di mana kita perbaikan, bukan gugatan awal. Jadi kita pun kalau misalnya hari ini sidang hari ini tergugat dipanggil lagi, kami pun keberatan yang mulia. Oke, jadi itu tidak bisa ya. Jadi kan misalnya berubah, tidak ada perubahan signifikan. Cuma posisi presiden di kebelakangan. Alamatnya sama, semua sama. Jadi semua dia tahu itu. Dalam waktu ini 4 kali sidang mediasi udah tahu juga kan. Tapi kan beban tidak didengar gitu. Nah, jadi yang mulia, bukan kita tidak mengerti prosedur tadi HI dan itu, justru malah kita ngerti. Tolong posisi hukumnya kita ini perbaikan, bukan perubahan. Sudah kesekian kali. Jadi jangan dipakai kembali yang nol, yaitu seolah panggilan pertama. Itu logik hukumnya nggak ada. Kecuali kita memang baru memanggil pertama, boleh yang kedua. Nah makanya itulah saya bilang, tolong yang mulia, Anda sebagai hakim harus bijak dan punya kode etiknya, jujur, benar, adil, profesional. Bahkan ada satu lagi, disiplin. Apa itu kata disiplin sebagai kode etik? Nah saya melihat kalau begini, yang mulia tidak disiplin secara ilmu, tidak bermaksud ini ya, tapi kita ini kan punya ilmu yang sama, harusnya tidak harus berbeda gitu. Mohon di sisi lain hakim harus bisa menemukan hukum dalam situasi ini. Red finding. Jadi gitu ya, kami majelis hakim sudah bermusyawarah tentang menangani subjeknya itu berubah. Yang satu sebagai pejabat administrasi negara, sekarang sebagai subjek hukumnya itu adalah pasok orangnya ini, bukan pejabat administrasi negara ya sebagai presiden, dan sangat berubah secara signifikan. Yang mulia. Jadi yang mulia. Tolong dulu ya, sebentar dulu saya jelaskan. Itulah sehingga menjadi satu pandangan bahwa ini berubah subjek hukumnya untuk tergugat satu, sehingga dilakukan panggilan awal seperti yang diperintahkan oleh satu wilayah ya, kalau tidak datang dipanggil sekali lagi. Nah, itulah makanya kita panggil lagi ya. Saya kira itulah pegangan kami. Jadi tolong jangan di apa namanya ya, dipaksakan dan dimulangkan, nanti di luar daripada ayat susah juga kami ambil. Begini ya, kami tidak mempolisikan akan tetapi persepsi dalam memahami subjek hukum ini yang kita berbeda. Subjek hukum tidak berubah, tetap Joko Widodo itu subjek hukum. Dalam konteks ini perubahan dalam pengertian jabatan. Ya itulah nama perbaikannya. Tapi substansi subjek hukum tidak berubah. Joko Widodo yang diduga memasukkan ijazahnya ini dipakai sebagai untuk jadi presiden. Karena menurut pasal
169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, syarat untuk menjadi capres harus memiliki ijazah. Nah, ijazahnya palsu, jadi dia menggunakan ijazah palsu menjadi presiden. Makanya kita balik di Jokowi yang sekarang menjabat presiden. Itu subjek hukum, bukan berubah dari si fulan jadi si fulani, bukan. Tapi Joko Widodo juga yang justru mengatasnamakan pribadinya, mengklaim jadi presiden, bikin utang ugal-ugalan, bikin segala macam kekacauan yang luar biasa. Targetnya sama. Dan jangan lupa yang mulia, klien kami yang pertama Bambang Tri dan Gus Dur telah dipenjara hari ini 4 tahun di bawah tanah pernah di penjara. Apakah Anda punya ini kalau mikirkan nasib orang? Berat tanggung jawab akhiratnya itu. Oleh karena itu tidak bermaksud mendidik sekali lagi. Tidak ada perubahan subjek hukum. Tetap Joko Widodo yang sekarang menjabat presiden. Itu aja perubahannya. Gitu ya. Jadi bicara ya, tetapi majelis hakim sudah bermusyawarah telah membagikan ini gugatan khusus untuk tergugat satu ini itu adalah pribadi Joko Widodo serta juga secara tegas dalam penggugatannya Joko Widodo secara pribadi. Saat majelis hakim memandangnya sangat berbeda. Itu hukumnya kemarin Presiden Republik Indonesia. Ya sekarang kan Jokowi juga sebagai presiden. Sama seperti belah dia. Nantilah kalau majelis hakim dianggap begitu silakan aja keberatan. Tapi itu pendapat majelis hakim bahwa ini majelis hakim kapan musyawarahnya? Saya lihat dia nggak ada musyawarah. Belum diajak musyawarah. Kapan musyawarah? Anda bilang dari kapan musyawarah? Terus yang ideal pas seperti dulu betul-betul nggak musyawarah. Yang dengan hakim ini diajak majelis lagi. ya katakan tiga kali sama dengan nah ini kan harus kembali soal menginginkan bangsa tadi. Jadi kita sudah cepat ini. Yang mulia, berarti kalau melihat redaksi yang mulia sampaikan, benarlah yang kami duga bahwa yang mulia ini sedang menjalankan bonum comunum hominis. Jadi yang mulia sedang menjalankan politik keadilan yang menyenangkan penguasa. Anda tidak mempertimbangkan kami dalam hal ini yang mulia. Mengapa Anda menganggap bahwa kami sebagai warga negara bukan tidak bisa marah dengan hal tersebut? Kami menghargai yang mulia sebagai dominus litis, tapi Anda tidak menggunakan maksimal hak tersebut. Bagaimana perasaan yang mulia tentang Bambang Tri dan Gus Nur yang hari ini sudah dipenjara dengan dakwaan palsu dari jaksa? Jangan begitu yang mulia, jangan begitu. Anda menyatakan Anda sedang berdiskusi, saya tidak melihat itu. Berarti itu bukan diskusi barangkali ya, kong barangkali begitu. Apapun yang kami sampaikan, kalau yang mulia sudah punya sendiri, dari awal persidangan sudah dipersiapkan, maka itu percuma. Karena Anda yang memutuskan yang mulia. Sebagai kuasa hukum dari prinsipalnya hadir di sini supaya nanti kita di luar nggak debat kok begini kan capek saya. Mohon izin yang mulia, jika diizinkan prinsipal kasih pendapat yang berbicara karena dia prinsipal punya sudah ya. Saya sangat menghargai apa yang disampaikan, saya sudah pahami. Tapi pegangan kami adalah HIR mengenai prosedur pemanggilan, persyaratan pemanggilan baru kita bisa tinggalkan tidak datang ke persidangan. Ya, jadi tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Egy tadi pasal 123 yang sama 129 MPG dibagi sekali lagi sampai 125 kalau tidak ada pihak lain mengambil. Jadi itu pikiran kami sehingga kami harus menunda seminggu lagi. Apakah diizinkan prinsipal kami bicara? Saya kira kami memahami
Jadi tidak diizinkan. Cukup 4 bulan Oke. Saya mohon izin dulu yang mulia kepada prinsipal, mohon saya ambil keputusan. Tapi jangan dikomplain dan lain sebagainya. Karena ini situasi harus ada keputusan dan ini balik dari kami. Jadi yang mengganggu Oke, Pak Taufik, Pak Rinjal. Kalau iya saya begini yang mulia, kami menghargai dengan sangat hormat kepada majelis hakim dengan alasan prosedural hukum yang digariskan oleh HIR pasal 123 memanggil sekali lagi. Pertanyaan saya dua ya mulia. Pertama, kapan ini? Apa harus 2 minggu lagi? Ya, 1 minggu lagi. 1 minggu kan Oke. Ya, 2 minggu lagi tidak terjadi, yang terjadi insya Allah seminggu depan. Kamis depan. Jamnya 10. Jamnya 10, 11. 10, 11. Oke, kita pastinya jam 11 ini nunggu kita Pak. Yang mulia. Nah, kedua yang kedua. Nanti kalau minggu depan yang mulia juga beralasan akan ada pemanggilan Enggak, ini yang kedua. Ini yang kedua saya mengatakan. nanti dia akan beralasan lagi Bang Igi. Akan panggilan ketiga. Ini udah logika saya udah tahu. Yang kedua, insya Allah pekan depan ada lagi sidang dengan fokus hasil pemanggilan kepada Joko Widodo yang kedua. Nah, pertanyaan serius saya, apakah ada lagi kalau jika Jokowi lagi tidak datang ada panggilan yang ketiga? Yang lain tenang. Kita adu argumentasi yang intelektual. Oke, saya ngerti yang mulia. Saya tidak bermaksud beyond, melampaui yang mulia, tapi logika saja. Saya bertanya itu karena memang belum terjadi. Karena itulah saya bertanya. Nah, ada ilmu yang menjawab itu, namanya prediksi. Nah, prediksi kita, Jokowi abai juga gitu loh. Atau tidak mau gunakan lagi hak hukumnya. Dia kan udah selon, udah double gitu loh. Oleh karena itu, pertanyaan saya, apabila pekan depan dia tidak hadir, prediksi kita itu bagaimana sikap hakim? Apakah manggil lagi? Yang ketiga, atau bikin keputusan profesional sebagai hakim? Dia misalnya mati bisa manggil yang ketiga, itu nggak ada kepastian, harus dipastikan. Tetapi kami mendesak ini di persidangan yang selalu kita melihat fakta, lalu mengambil satu keputusan. Sepanjang itu belum terjadi fakta, kami nggak bisa mengambil keputusan. Itu aja jawabannya. Itu bisa juga saya jawab yang mulia. Sangat mudah dijawab itu. Kalau bersandar kepada belum ada fakta, berarti yang mulia tidak ngerti ilmu prediksi. Yang kedua, fakta dalam konteks hukum masih mungkin yang mulia manggil ketiga. Masih mungkin memang, maka kami tanya. Tetapi juga masih mungkin yang mulia pada minggu depan kalau dia tidak hadir bisa ambil keputusan, itu juga kepastian. Nah, oleh karena itu pertanyaan saya diulang nih. Prediksi jika Joko Widodo tidak hadir lagi, apa sikap yang mulia? Jangan tidak memikirkan kita, karena kita ini udah berkali-kali disakiti hati kita ini.
Jangan yang mulia membantu orang yang menyakiti kita. Berat dosanya yang mulia. Nah oleh karena itu, tolong dengan hormat jawab kepastiannya. Jika, kan boleh jawab dengan jawab jika. Jika tidak datang lagi, enggak, saya akan begini. Itu top, itu majelis hakim yang profesional. Ya, baik. Nanti saya mohon maaf ya. Nanti kami jawab kalau sudah dikatakan. Gitu. Oke, kalau itu jawaban hakim saya hormati. Lihat fakta minggu depan. Tapi jangan lagi berkilah panggil lagi yang ketiga. Itu tidak logis dari yang sekarang. Satu lagi yang mulia, karena minggu depan Anda akan bersikap, kami juga ingin menyampaikan bahwa kami tidak sudi dibodoh-bodohi. Kami tidak ingin peradilan yang menghina akal sehat. Jadi jangan bonum communo hominis, kali-kali saya katakan jangan keadilan yang menyenangkan penguasa. Karena faktanya hari ini Jokowi memang masih berkuasa. Semua produk yang dia lakukan itu cacat hukum. Semua produk yang dia lakukan itu tidak membahagiakan bangsa Indonesia. Hari ini kami ambil bagian untuk menggugat sebagai bentuk pertanggungjawaban kami sebagai warga negara. Jadi saya meminta agar yang mulia yang kami hormati tempat kami berharap tidak berkolaborasi dengan pemimpin yang suka membohongi rakyat, menyakiti rakyat dan korupsi. Demikian. Ini kalau saya menyimak tadi, banyak sekali sebenarnya undang-undang yang mau disampaikan. Dan hanya bersabarlah. Nanti kita apa yang disampaikan tidak itu udah melebar lagi yang mulia. Kita belum masuk proses pembuktian. Kita masih legal standing. Jokowi tidak hadir. Itu asumsi prediksinya. Bagaimana sikap hakim? Sudah dijawab. Nanti kami akan bersikap. Oleh karena itu kita tunggu minggu depan. Itu logika sistematisnya. Tapi jangan lagi berkilah minggu depan itu akan begini, akan panggil lagi yang ketiga. Itu maksud saya, harus ada keputusan minggu depan itu. Nah, sekedar info yang mulia, tidak bermaksud mengajari ya. Tapi kami baca di Al-Quran surat An-Nisa ayat 135. Kalau ada yang tidak muslim, Anda anggap pengetahuan. Tapi bagi yang muslim harus diimani. Ya. Perintah An-Nisa 135 itu, jadilah kamu penegak keadilan. Bersaksi karena adil, meskipun dirimu sendiri dan orang tuamu, kerabatmu dan seterusnya. Kalau kamu berlaku tidak adil, kamu zolim dan isi api neraka kalian itu. Itu. Jam 11. Ini biar aman. Berat nggak? Pusing, palaku pusing dah. Utang di mana-mana. Ayo,
Pasang spanduk ya. Oke, siap. Munduran dong. Ayo mundur. Kurnia di dia. Di antara yang tertampan. Tapi saya sebenarnya nggak main sama Ibu Mekanisme ya. Nanti saya dahulukan prinsipal ngomong. Tolong dengar baik-baik. Setelah itu para lawyer. Ya, antum duluan ya. Antum duluan. Oh, itu. Hah? Oh iya. Ya, oke. Tadi yang ngomong kedua kan antum pegang dulu. Dia pegang. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Artinya apa? Artinya presiden kecil, menteri kecil, gubernur kecil, diri kita kecil, hakim kecil, semua yang besar. Tapi sayangnya Allah tidak dianggap besar dalam ruangan sidang ini, dalam ruang publik Indonesia. Apa ukuran saya? Hukum-hukum Allah tidak berlaku. Ya, tadi saya sudah sebut surat An-Nisa ayat 135. Bisa dilihat masing-masing mempelajarinya, menghayatinya. Perintah Allah sangat jelas, harus menegakkan keadilan walaupun pada dirimu sendiri. Ini nggak bisa dia ini, susah kita ngarepin keadilan negeri. Itu sama juga Allah tidak dianggap. Oleh karena itu, tolong statement yang kita akan keluarkan juga terukur, intelektual, jangan ada penghinaan dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itulah saya mulai dari senior kita dulu, Pak ini dalam konteks apa prinsipal aja, Pak Taufik ya. Arti dulu. Rizal, silakan Rizal. Oh, saya dulu ya prinsipal. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya kita menyaksikan proses persidangan saat ini. Artinya betapa gigihnya kuasa hukum kita dalam memperjuangkan kebenaran, keadilan yang berhubungan dengan tuntutan kita bahwa Pak Jokowi itu harus mampu memperlihatkan penghormatan kepada hukum. Betul. Yang nyatanya ternyata Pak Jokowi dalam hal ini tidak mampu menghormati hukum. Terbukti dengan tidak hadir kuasa hukum yang menjadi tuntutan kita. Dan itu dua hal catatannya. Pertama, pengadilan ini kacau. Kenapa kacau? Karena pengulangan pemanggilan seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum kita, ya Prof. Egy dan lain-lain, itu bahwa ini bukan baru sidang ini. Sehingga dipanggil lagi. Ini perbaikan. Berarti ketika tidak hadir, itu sama dengan tidak menggunakan haknya. Dan tidak berubah subjek. Dan tidak berubah subjeknya itu juga. Jokowi juga, presiden juga. Tidak ada yang lain subjeknya.
Jadi sudah tepat betul tadi pendapat kita yang harus didengar oleh masyarakat, oleh rakyat, gitu yang sampaikan oleh kuasa hukum dalam kasus ini. Inilah kebenaran hakiki yang telah ditunjukkan, gitu. Jadi ini bukan kasus baru, bukan mulai lagi. Karena kalau mau mulai lagi mediasi lagi dong. Dari awal lagi. Ini yang saya sebut kekacauan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim yang disebabkan oleh Jokowi. Gitu. Ini ada hukum kausalitas ini. Gitu. Bukan berdiri sendiri. Kalau ini kasus berdiri sendiri, pasti sudah diputus bahwa Jokowi menggunakan haknya, Jokowi kalah. Ya, begitu. Dan berarti tuntutan dari kita penggugat dikabulkan. Semua petitum harus dinyatakan sebagai menang kita. Nah, itu benar. Jadi kesimpulannya memang sampai saat ini kita menang. Kita di sini rakyat. Kita di sini rakyat yang diwakili oleh prinsipal dan kuasa hukum penggugat dan para pengunjung di persidangan ini. Semua punya andil. Jadi semuanya punya andil atas kemenangan ini. Rakyat menang, Jokowi kalah. Sekarang itu Ini bukti rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan. rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan. Lihat kursinya kosong. Lihat kursinya kosong. Ya. Berarti apa? Itu kalah itu. Besok adalah tahapan bahwa kita tentukan bahwa memang Jokowi tidak punya ijazah. Dan kalau dia berani tampil bawa ijazahnya masuk. Ada digorong-gorong. Lihat ini, ijazah Pak Jokowi ada digorong-gorong. Memang nggak ada digorong-gorong itu ijazahnya. Nah, lain terakhir katakan, sebenarnya Jokowi kan punya banyak pengacara. Jokowi banyak pembela. Dalam banyak kasus teriak-teriak di mana-mana. Membayar berapapun. Dia sanggup membayar. Maka sekarang saya tantang ke sini. Gitu kan. Pak Yusril Iza Mahendra datang ke ruangan ini. Lawan ini Profesor Egy dan teman-teman kita semua untuk bawa ijazahnya Jokowi. Pak Yusril atau yang lain-lain, Pak Oto Hasibuan, bawa ijazahnya Jokowi. Jangan ngomong di luar saja. Jangan bikin kekacauan bagi masyarakat dan rakyat Indonesia. Datang ke ruang sidang ini. Wakili Pak Jokowi. Silakan. Maka akan kita buktikan bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Dan kita buktikan ijazahnya palsu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, prinsipal dulu. Langsung ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan pada Anda semua, pada publik yang melihat video ini akan jadi catatan sejarah untuk pembelajaran kita semua bagaimana majelis hakim yang mengadili sidang ini sudah mau mengakhiri bulan keempat, sidangnya masih membahas itu lagi sehingga tidak pernah berjalan sidangnya. Pertanyaannya ada apa dan kenapa? Jawabannya sederhana, supaya sidangnya tidak mengadili ijazah palsu, karena kalau diadili
maka harus membawa ijazah. Kalau ijazahnya dibawa yang katanya asli, dua kemungkinan. Satu, yang katanya asli itu palsu karena fotonya foto almarhum adik iparnya. Kalau diganti, maka akan muncul nama orang tuanya adalah salah satu pimpinan PKI. Jadi berat. Nah, sekarang di tengah apa? Jadi ini saya kadang sedih sambil prihatin sambil geli. Kalau saya ngajar dulu, mahasiswa saya tingkat 1 tahun, ini di Medsos tahu. Masa tiap kegiatan nggak ada target? Jelas ada 4, sudah mau akhir bulan ke-4 tidak ada target. Nggak punya prediksi. Nggak punya ini, cuman ngulur targetnya, ngulur waktu bagaimana supaya tidak sidang berjalan mengadili jasa palsu. Jadi kalau memang ini begini, saya akan ngomong, tolong sampaikan ke majelis hakim yang terhormat, belajarlah, fahamilah, janganlah ngeles-ngeles. Itu hukum manajemennya jelas, tiap kegiatan ada tujuan, ada sasaran yang harus dicapai dengan tenggat target waktu yang ada. Mau ngeles apa lagi? Yang dilakukan majelis hakim adalah memperkuat dugaan kita sudah menjadi tuduhan bahwa memang majelis hakim tidak punya keberanian, tidak punya nyali untuk mengadili jasa palsu. Kenapa? Karena kalau diadili maka konsekuensinya tadi. Ijazahnya mesti dibawa, ternyata palsu. Kalau diganti yang katanya mungkin benar, nama orang tuanya adalah pimpinan PKI. Jadi majelis hakim ditekan. Jadi udahlah, menurut saya majelis hakim kita kongko aja lah, enaknya bagaimana nih gitu ya. Enaknya bagaimana supaya bagus. Jadi kalau begitu PKI kuat dong Bang? Kuat, namanya PKI gaya baru dia nggak muncul, dipapari di ini lewat tangan orang lain. PKI gaya baru, bilang mana PKI gaya baru? Waduh, namanya tanpa bentuk kan nggak kelihatan, tapi hasil kerjanya kelihatan. Gimana saran Abang melakukan? Sarannya cuman ya tekannya lebih keras. PKI gaya baru itu tidak akan berubah dengan prinsip lo ngomong apapun gua jalan terus selama gua bisa jalan terus. Tapi kalau dia ditekan sampai dia tidak bisa jalan, baru dia berubah. Tujuan menghalalkan cara. Ini cara ini. Jadi tolong difahami, saya hidup tahun 65, saya udah tahun kedua di Fakultas KMUI, ikut gerakan 65, ganyang PKI, persis caranya. Cuman nggak kelihatan. Ini PKI gaya baru tidak tampil ke permukaan, tapi memapari, pakai tangan orang lain, hakim dipakai sebagai tangan PKI gaya baru, ngulur-ngulur. Halo Pak Jokowi, tolong Anda catat, Anda kenal saya kenal Anda sudah tidak berubah dari dulu ya. Jadi karakter berbohong Anda sudah bawaan bayi, ini Anda mau coba ngeles lagi. Silakan, catat sejarah. Allahu Akbar. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan itu tetap. Ini pengen. Selanjutnya advokat Juju Purwanto. Jangan diambil, pulangin, Jangan diambil gue. Ada urusan. Nggak ada urusan. Ini hak berpendapat ini. Kontra ini mana kontra? Bos. Ini satpam udah sombong dulu. Berarti itu. Disuruh gulung. Ayo cepat. Munduran. Ya udahlah, saudara jujur udahlah.
Ini gimana ini? Kenapa ngeblok jadi mundur? Pae munduran dikit. Nah. Bang. Bahwa intinya adalah sampai dengan 3 bulan setengah ini, intinya tergugat yang mengatasnamakan Jokowi tidak hadir. Siapapun dia, apakah kuasa hukum maupun Jokowi sendiri tidak hadir. Padahal hal itu sudah ditentukan di dalam peraturan hukum perdata kita, yaitu peraturan hukum yang lama itu di pasal 122. Nah, termasuk juga di pasal 149 ayat 1 RV. Jadi artinya karena ketidakhadiran tergugat yang sudah berkali-kali ini Bang, 3 bulan lebih, ya begitu, lebih, hampir 4 bulan kan begitu. Jadi sebetulnya majelis hakim bingung secara profesi atau dia mempunyai hak ya memutuskan profesional ya profesi ya profesi ditentukan dalam KUH Perdata bisa saja langsung majelis hakim memutuskan secara profesi karena ketidakhadiran tergugatnya berkali-kali Bang dipanggil dengan alasan apapun, dengan alasan pejabat presiden lah, pribadi presiden lah, pribadinya Jokowi ya kan begitu ya, kita sudah bosan ya, dan ini udah 3 kali Bang gugatan kita Bang di pengadilan kan kira-kira begitu. Jadi kami berharap ya tidak ada kata lain atau tidak ada alasan, kalaupun tadi katakan majelis bahwa minggu depan kami akan lihat lagi, kita tetap desak, kita lihat pertimbangan seperti apa, kita desak kan tadi bahwa minggu depan tetap harus ada keputusan apapun alasannya Jokowi tidak atau kuasa hukumnya tidak hadir, tetap harus diputuskan secara provisi. Bagaimana ya, konsekuensinya kalau tergugat tidak menggunakan haknya? Iya, itu tadi kami sudah desak, kami katakan di awal, hakim harus memutuskan secara provisi, ya, untuk memutuskan dan dilanjutkan dengan tergugat yang lain, seperti itu. Begitu ya harapan kami. Terima kasih. Langsung Bu Kurnia. Masih perlu nih. Ya. Perlu. yang tercantik. Yang tercantik. Yang tertampan. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, pernah mendengar harakiri atau sepuku? Harakiri atau sepuku adalah suatu tindakan bunuh diri dalam rangka untuk ya mengangkat kehormatan samurai kekaisaran Jepang. Itu terjadi manakala mereka merasa kalah ya. Itu orang Jepang punya kehormatan. Bunuh diri. Bunuh diri Harakiri atau sepuku. Memang ada bedanya. Lalu bagaimana dengan orang Indonesia yang sudah melakukan kesalahan, pemegang tingkat 1 kekuasaan negara dan pemerintahan yang melakukan kesalahan? Perlu Anda ketahui, jika ada warga negara menggugat dirinya, cukuplah sebagai alasan bahwa sesungguhnya ada yang salah dalam diri kepemimpinannya. Apa yang terjadi? Apakah dia dihukum? Tidak segampang itu. Justru yang menggugat yang hari ini dihukum. Ya, bahkan kita ini sudah melalui jilid 3 daripada ijazah palsu. Jadi saya ingin mengatakan, kita ini, saya tidak masuk dalam hukum ya, Bang Egy udah cukup kenyang kita tadi, itu sudah daging semua. Bang Juju juga begitu. Saya lebih senang kepada sosial kemasyarakatan. Ya, saya lebih senang seperti itu, karena itu jembatan untuk dimengerti oleh masyarakat Indonesia betapa bahayanya kepemimpinan kita hari ini. Apalagi orang yang kita gugat hari ini sudah nyata-nyata mengatakan di media massa dan menjadi topik trending dimanapun juga akan boleh berpihak, presiden itu boleh berkampanye. Cuma dipermanis dengan mengatakan tapi jangan menggunakan fasilitas negara. Apa iya begitu? Padahal pada waktu kampanye pakai fasilitas negara. Nah, bagaimana seperti itu? Banyak menteri-menteri yang nongol di pihak dia dan segala macam, ya. Jadi saya ingin mengatakan tidak perlu Anda memilih pemimpin yang terlalu tinggi-tinggi keinginan dan syahwat politiknya. Ingin bangun tol laut lah, tol udara lah segala macam, jangan, ya. Suruh dia belajar dengan kipas angin. Ya, apa itu kipas angin? Berapa kali saya katakan di DPR kemarin ya. Spread, super spread, mengalir ke seluruhnya. Semua merasakan ketenangan dan kenyamanan. Quiet,
tenang, diam, tidak ribut ya. Ini kepemimpinan Jokowi ini ribut sekali, betul atau tidak? Betul. Lalu tidak save energi, kita habis dibuang-buang tenaga kita untuk hal demikian. Nanam singkong tumbuh jagung. Nah, gitu, nanam singkong tumbuh jagung, tapi tetap dibela. Nah, saya ingin mengatakan tadi, mengapa saya tekankan kepada hakim tadi, bonum comune hominis. Berkali-kali fakta dengan nyata Anda menjadi saksi bahwa dia telah melaksanakan politik yang menyenangkan penguasa. Makanya saya mengatakan, memang kita tidak melihat kasat mata, tapi kan terasa efeknya. Apakah ditekan atau menerima sesuatu, janji dan sebagainya, gratifikasi atau apapun juga, ya. Nah, jadi jangan seperti itu. Kita bisa bikin seperti orang bodoh. Ya, hari ini Anda datang, besok kita terapkan. Yang penting kami patuh kepada hukum acara. Hukum acara yang mana? Sebagai hakim Anda punya profesionalitas dan disiplin, kata Bang Egy tadi. Ilmunya sama. Ilmunya sama. Ini hanya tinggal mempermainkan kekuasaan saja, ya. Jadi saya ingin mengatakan, kami tidak akan mundur. Kami akan terus memperjuangkan. Kami akan lihat minggu depan, kalau dia yang tidak lagi menjalankan apa yang menjadi janjinya, sebenarnya mereka ini hanya soal mengulur waktu saja, ya. Dan saya ingin mengatakan, Pak Jokowi, Anda mengirimkan Otto Hasibuan di perkara 752 di pengadilan yang sama, ya. Dan Patra mengatakan, ya, kuasa hukumnya jangan coba-coba memakai uang negara. Hal yang sama kami lebih dulu mengatakan, datangkan satu orang kuasa hukum yang paling hebat di negeri ini, Yusril Iza Mahendra kah atau siapakah lawan Bang Egy Sujana? Kami tunggu di sini. Kami siap ya beradu argumentasi, dalil dan segala macam demi tegaknya probabilitas, veritas dan justisia. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Buya Fikri Bareno bersama rakyat Indonesia hari ini menyaksikan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sangat menyedihkan kita semua. Yang seharusnya Saudara Jokowi sebagai Presiden negeri ini harus menunjukkan kepatuhannya kepada hukum dengan menunjuk kuasa hukum dan atau menghadirkan ijazahnya dan bisa kita saksikan bersama sehingga sidang ini tidak perlu menjadi berjilid-jilid. Dan ini kalau saya tidak salah sudah yang ketiga Bang Egy ya. Inilah harusnya kepala negara, Saudara Presiden itu memberikan contoh ketaatan, kepatuhan terhadap pelaksanaan hukum. Dan hari ini kita menyaksikan itu yang tidak ada. Dia memberikan contoh bahwa ketidaktaatan, ketidakpatuhannya terhadap pengadilan hari ini. Akhirnya sidang berjilid-jilid dan kita menyaksikan yang harusnya bisa telah diputus, tetapi sampai hari ini kita baru ingin mendatangkan kuasa hukumnya, betul legalitasnya. Untuk bicara legal standing aja kita butuh berkali-kali sidang. Itu 4 bulan bahkan ya. Dan jilid ketiga Bang Egy ya. Itu mungkin dari saya kembalikan ke Bang Egy. Allahu Akbar. Aspirasi mama. Mama. Iya. Iya. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan dari emak-emak yang setia selalu hadir di dalam sidang ijazah palsu Jokowi. Sudah mengorbankan ibu-ibu waktunya, tidak ya? Sudah berkali-kali ya. Semuanya dikorbankan karena ingin tahu ijazah palsunya Pak Jokowi, keputusannya. Dan kami berterima kasih Mama kepada penggugat advokat ya TPUA yang mewakili kita untuk menggugat kepada Jokowi. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran sidang ini. Surat kuasa. Surat kuasanya perlu dibuktikan. Untuk Pak Jokowi tidak bisa hadir, agar dibuktikan memberikan surat kuasa kepada tergugatnya ya kepada yang dikuasakan. Itu aja diharapkan dari emak-emak semuanya ke hasil yang baik. Hidup Mama, hidup Allahu Akbar. Satu lagi. Ya, biar lengkap. Ayo maju. Ini dipegang semua dong. Menambahkan aja, Mak punya 3M. 3M. Ayo. Apa 3M? Muak, marah, malu. Muak dengan semua yang terjadi, marah dengan hal yang sekecil ini
Kalau lagi marah jangan ketawa dong. Marah, malu terutama pada dunia umum dong. Masa negara kita seperti ini ya, hanya untuk urusan digorong-gorong gitu ya. Sekali lagi 3M dari Mak-Mak. Nanti mungkin untuk sidang berikutnya, sidang minggu depan 3M lagi. Tunggu ya 3M yang berikutnya. Allahu Akbar. Penggugat menang. Ada ijazahnya ada digorong-gorong. Ya. Terima kasih. Saudara, sampai akhirnya ada yang lagi mau ngomong? Cukup? Bang. Nah, saudara-saudara, konstruksi hukum di dalam konteks pekan depan, saya sudah tekankan tadi kepada majelis hakim agar supaya ambil putusan, yang mana sudah diungkap oleh advokat Juju sebagai putusan provisi. Itu bisa. Jadi satu keadaan sementara yang diambil oleh majelis hakim dengan kondisi tidak datangnya Jokowi. Menurut ilmu hukum juga, tidak datangnya Jokowi tidak memberikan kuasa, dengan demikian harus dinyatakan Jokowi menghilangkan hak hukumnya sendiri, menggugurkan hak hukumnya sendiri. Maka logika hukum berikutnya adalah hakim memutuskan bahwa seluruh gugatan kita diterima. Itu logika hukum yang saya mau belajar di mana juga begitu. Jadi kalau besok lagi ada ditunda lagi seminggu depan, itu udah pembodohan yang luar biasa. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, kita punya Allah, kita beriman kepada Allah. Allah menguji kita semua, kesabarannya, keikhlasannya, istiqomahnya. Jadi pekan depan mohon doa semua rakyat Indonesia yang punya kewarasan, kecuali para cebong barangkali ya, untuk betul-betul berdoa meminta kepada Allah, terbuktilah ijazah Jokowi ini palsu. Sehingga logika hukumnya Jokowi harus dimakjulkan. Karena telah melakukan perbuatan tercela. Ijazah palsu itu tercelanya saudara, foto di dalam ijazah itu yang bukan dirinya diakui dirinya. Jadi dirinya aja dimanipulasi, dirinya aja ditipu, apalagi rakyat kita. Nah, oleh karena itu Jokowi masih ada jalan keluar. Kalau Anda elegan, Anda betul-betul punya kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana sila kedua Pancasila, Anda mengundurkan diri. Nah, ini masih tersedia. Karena urgensinya adalah tanggal 14 Februari pemilu. Jika Anda masih presiden, dipastikan bela anaknya. Itu urgensinya, supaya terjaga keadilan. Fakta hukum. Nah, itu fakta hukum, fakta realita, fakta politik. Nah, oleh karena itulah perubahan kalimat dari Jokowi kan dulu bilang ASN, Pemkot, Pemda, TNI, Polri harus netral. Sekarang boleh memihak. Kalimat yang Jokowi sebut bahwa asal jangan pakai fasilitas negara itu bullshit. Kenapa? Karena dia kemarin ngomong begitu, pakai semua fasilitas negara, pakai kendaraan, pakai Hercules, ya itu punya siapa? Itu fasilitas negara. Jadi omongan dia itu omongan yang tidak punya nilai secara intelektual. Nah, ini membodohi rakyat. Lagi ngomong sama juga dari ngomong, kamu jangan ngerokok ya, tapi lagi ngerokok. Itu kan wah, lebih dari blow on itu. Itu begitulah saudara-saudara. Dalam kesempatan ini nggak ada alasan, ya, karena ketika ngomong presiden boleh kampanye, presiden boleh memihak, begitu juga menteri-menterinya, jabatannya waktu belum dilepaskan, belum mundur, itu kan semuanya fasilitas negara. Itu gimana otaknya itu, heran sih. Ya. Jadi karena itulah saudara-saudara, dengan hormat, tidak bermaksud menghina siapapun, tapi ini logika yang sehat. Untuk itu kita tunggu minggu depan, insya Allah Allah buktikan kekuasaannya bahwa Jokowi ijazahnya palsu. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.